Di sana, Bang. Ya, tunjukkan semuanya. Ya, yakin kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada nggak yang pernah menggunakan narkoba? Enggak. Ada yang pernah mencoba-coba? Enggak. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Binjai, para dewan guru yang berhadir di sini, rekan-rekan saya dari Polsek Binjai Selatan, dan yang kami cintai, kami banggakan, kami sayangi adik-adik para pelajar yang hadir di depan ini sebagai generasi penerus bangsa. Saya perkenalkan kembali, saya Kapolsek Binjai Selatan bersama rekan-rekan saya, anggota saya datang kemari. Ini adalah merupakan panggilan tugas kami. Ya, panggilan tugas kami, perintah dari kepolisian sendiri, merupakan penjabaran dari perintah dari Presiden Republik Indonesia yang pernah dicanangkan bahwa kita, narkoba adalah musuh bangsa. Ya, musuh bangsa Indonesia. Narkoba bisa menghancurkan generasi muda bangsa. Siapa generasi muda bangsa? Adalah adik-adik, anak-anak kami sekalian yang ada di depan ini. Ya. Jadi kewajiban kami mengkampanyekan program anti narkoba. Inilah tujuan kami datang kemari. Mungkin ini segelintir adik-adik yang bisa tolong nanti apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan nanti tolong disampaikan kepada rekan-rekannya, adik-adiknya di rumah, keluarganya di rumah. Bahwa sekarang Indonesia darurat narkoba. Di mana-mana narkoba, di mana-mana narkoba, nggak usah. Sekarang bahkan tadi kita mendengar dulunya di Timika, di ujung kampung Timika sana belum tahu sabu, sekarang sudah ada sabu. Ya kan? Dulu di lingkungan saya, yakin di lingkungan adik-adik sekalian di kampungnya pasti ada narkoba. Siapa lagi, kapan lagi kalau tidak sekarang, siapa lagi kalau tidak kita. Semuanya bisa kita berantas, semuanya bisa asal kita bekerja sama, saling bergandengan tangan, ya, saling membantu untuk memberantas ini. Narkoba tidak bisa kita berantas kalau hanya polisi yang bertugas. Makanya kami mengharapkan dukungan, bantuan, kerjasama daripada adik-adik sekalian, tokoh masyarakat. Yang pertama, mari kerjasamanya bagaimana? Yang pertama, hindari saja narkoba. Jangan gunakan narkoba. Kalau sudah kita mau menggunakan narkoba, berarti kita sudah mendukung. Kalau sudah kita mencoba, berarti itulah awal dari kehancuran kita. Ya, awal dari kehancuran masa depan kita. Kalau sudah kita menggunakan narkoba, merupakan awal dari kehancuran. Kehancuran dari diri kita, kehancuran keluarga, kehancuran lingkungan kita. Bahaya narkoba cukup besar. Cukup banyak sudah warga kita. Kalau tak salah di Binjai Selatan ini saja selama saya bertugas ada 10 orang yang sudah gila. Ya, yang sudah minta dipasung, yang sudah minta diantarkan ke rumah sakit jiwa karena narkoba. Ada anak mukul bapaknya hanya gara-gara untuk narkoba. Anak mukul bapaknya suruh jual rumah untuk beli narkoba. Coba, sampai segitunya. Sudah banyak yang jadi anak durhaka gara-gara narkoba. Banyak yang anak-anak sekolah sudah jadi pelaku curanmor gara-gara untuk kebutuhan narkoba. Anak-anak para pelajar sudah ada yang mencuri di rumah, mencuri uang keluarganya. Ya, ini adalah hanya gara-gara narkoba. Jangan pernah adik-adik sekalian katakan tidak pada narkoba. Ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kampungnya saya nggak tahu lah. Kamu bahasa kampungnya? Itulah, oke. Itu kampung sebelah kampung saya dulu. Ya kan? Itulah. Tanamkan dari hati kita ya. Mari sama-sama kita tanamkan dari hati kita bahwa kita jauhi narkoba. Jangan pernah saya ingin tahu. Jangan. Kalau sudah ingin mencoba, situlah terbuka pintu kehancuran. Percayalah, kenapa dilarang? Harganya cukup mahal, kehancuran cukup tinggi. Yang pertama, bisa kesehatan. Yang kedua, bisa gila. Yang ketiga, bisa meninggal dunia. Kemarin data statistik dari BNN
Setiap hari di Indonesia itu 50 jiwa mati karena narkoba. Setiap hari. Ya kan? Jadi tolong kepada adik-adik sekalian, merupakan generasi penerus bangsa, mari kita jauhi narkoba. Kita sepakat untuk menghindari narkoba. Sepakat ya? Sepakat. Setuju ya? Kemudian inilah, kami terima kasih pada guru yang mendukung kami dalam pelaksanaan pemberantasan anti narkoba. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa seperti yang pernah saya sampaikan di sini waktu jadi pembina upacara, Polri saat sekarang ini sudah membuka peluang untuk adik-adik sekalian mendaftarkan diri mencoba tes untuk masuk Polri. Dari semalam, dari mulai tanggal hari Senin tanggal 12 sudah dibuka pendaftaran di Polres. Silakan buka. Kalau mau tahu, ini mungkin adik-adik belum bisa untuk mendaftar, tolong sampaikan kepada abang-abangnya, ya, kepada adik-adiknya atau kepada pacar-pacarnya. Ya kan? Yang dulu ada pacarnya, kamu masuk polisi udah jadi sama saya, Pak. Dek, kalau saya jadi polisi nanti kupinang kau, ya kan? Dengan dengan doa. Nah, doakan. Kalau bisa sampaikan. Tadi Pak Kapolsek datang ke kami menyampaikan sudah bukan penerimaan Polri. Mana tahu adiknya ada pacarnya udah calon menjadi Polri, sampaikan. Adiknya ada calon pacarnya calon jadi Polri, sampaikan. Ya. Tapi pacaran silakan pacaran. Nggak boleh pacaran, Bu? Udah boleh nggak? Ya boleh pula. Cepat, siapa yang bilang boleh tadi? Boleh. Bolehnya begini, bukan boleh dalam arti negatif ya. Boleh pacaran yang positif. Sebagai teman, sebagai motivasi untuk belajar. Ya. Saya dulu juga waktu SMA pacaran kok. Cuma pacarannya yang sehat. Saya kasih contoh. Saya bilang ya, Pak, saya pacaran, saya juara 1 di kelas, pacar saya juara 2. Iya kan? Ini benar. Kenapa? Karena kami belajar terus. Pacarannya untuk belajar, jangan untuk pergi ke kafe, pergi ke warnet pacar itu jangan. Ya, nanti sekali-kali saya razia warnet-warnet yang ada di sini, kalau pada jam belajar kami tangkap, saya bawa kemari nanti. Ya, ada yang di kafe-kafe sana yang pakai sekolah saya tangkapin nanti. Ya, saya bawa guru dari sini. Kalau ini anak SMA apa, Bu? Ini. Jangan sampai itu. Kalau pacaran misalnya pacaran dalam arti kata untuk belajar, untuk memberi semangat boleh. Dalam arti kata positif, jangan dibawa yang negatif. Yang negatif rugi. Kalian sendiri yang rugi. Saya tidak mengajar yang apa ya. Saya hanya ingin mengajar yang positif kepada adik-adik kami sekalian. Karena saya juga punya anak. Punya masa depan seperti kalian. Masa depan kalian masih jauh. Belum tentu saya cuma sampai SMA, mau kalian cuma hanya SMA aja. Enggak kan? Masih jauh, ya. Jangan hanya sampai di sini. Masa depan, kejarlah masa depan. Kalau nanti ke depan lagi cuma anak SMA, mau kerja apa kita? Ya kan? Harus kuliah minimal S1. Tapi kalau sudah terjangkit narkoba, macam mana kita mengambil S1-nya? Es krim lah. Ya kan, minum es krim aja tiap hari, es buah, es doger, banyaklah es dan lain-lain sebagainya. Kira-kira itu saja yang kami sampaikan, yang merupakan hari ini merupakan kampanye anti narkoba, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya telah menyita waktu adik-adik sekalian, menyita waktu ibu guru di sini hanya untuk kepentingan ini. Ini kepentingan bersama, bukan kepentingan saya. Ya, kemudian terima kasih atas penyambutan yang begitu hangat kepada kami. Yang tidak bisa kami beri apapun ucapan terima kasih. Namun demikian kami juga membuka saya di Polsek Binjai Selatan. Silakan adik-adik sekalian yang mau ingin diskusi ke Polsek, ada mungkin masalah hukum, masalah narkoba atau masalah dan lain-lain, silakan. Kemudian saya himbau juga, saya himbau lagi, kalau adik-adik naik kendaraan tolong gunakan helmnya ya. Ya, tolong gunakan helmnya, karena kita sekarang ini setiap hari, setiap saat ada razia, ada penertiban lalu lintas. Ya, itu saja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hormati Bapak Kapolsek Binjai Selatan beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berhadir di tempat ini, yang antusias untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian yang paling kami sayangi, anak-anak kami, anak bangsa. Pada hari ini, saat ini, bapak-bapak ini peduli kepada kita hari ini, khusus SMA 2. Nah, maka Ibu di sini terkesima, kami siap jauhi narkoba. Anak-anakku sekalian, tolonglah, ini jangan hanya dibaca saja, Bang. tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita betul-betul jijiklah sama narkoba ini. Jangankan mendekatinya, mendengarkannya aja kita alergi. Nah, setahu Ibu, 6 bulan yang lalu Bang, itu tarik. setiap harinya dari Sabang sampai Merauke Yang jelas, itu 40 orang meninggal disebabkan narkoba. Nah, sekarang passing grade-nya sudah naik. Bapak nyampaikan, anak-anakku sekalian, ini bukan ecek-ecek. Saya melihat mata saya sendiri, saya pernah ke rumah sakit karena telepon dari Jakarta, saudara ibu saya kirim ke Medan, itu dalam keadaan narkoba. Namanya sama, kami lihat, wih, na'udzubillah, udah luar biasa kan, mayatnya sudah datang dari Jakarta. Alhamdulillah, bukan saudara ibu, cuma kami ditelepon dari Jakarta. Banyaknya mayat-mayat narkoba tadi di rumah sakit. Ini betul, benar saya sendiri menyaksikan. Jadi kepada anak-anakku sekalian, sampaikan pesan ini kepada teman-teman kalian. Jadi kalau yang hadir ini mengharamkan betul-betul narkoba ini. Dan memang ini hukumnya haram. Kita bisa gila, kita bisa mati, dan bukan pribadi kita sendiri saja. Keluarga kita ikut menderita, terutama orang tua kita, saudara dekat kita, jiran tetangga kita. Ya, kita ganggu. Apabila kita tidak ada uang untuk narkoba, dia mulai mencuri. Terganggu semuanya. Nah, kami sayang sama kalian, nak. Kalian generasi penerus kami. Suatu hari, 5 tahun, 6 tahun lagi, kalianlah yang seperti kami. Kami sudah pensiun, sudah mengabdi kepada Maha Pencipta dengan khusyuk. Kalau sekarang kami mengurusi kalian, ngabdinya mungkin sambil lalu. Karena mengejar anak-anak bangsa ini, macam mana biar bagus. Saya di sini, nak, 7.15 sudah sampai untuk melihat kalian, cemana anakku, cemana anakku. Kalau saya terlambat, hati saya sudah nggak senang. Jadi abang dan kakak, tolonglah. Sebenarnya bukan kami yang ditolong. Tolonglah diri abang dan kakak masing-masing agar terjauh dari narkoba ini. Nah, jadi kepada Bapak Polisi juga harapan kami, guru-guru semua, tolonglah memang rajiah kasih sayang untuk anak-anak ini. Terus-menerus lah Pak. Terus-menerus kami siap aja menerima, mendidik, memberi muatan yang positif agar anak-anak kami ini nanti benar-benar menjadi manusia yang berqualified, yang berkualitas, yang mengerti tentang jati dirinya, yang mengerti tujuan hidup ini apa, yang akhirnya kita tinggalkan dunia ini, nak, sebenarnya. Saya kira sudah cukup padat walaupun sebentar. Hidup di dunia ngapain dan akhirnya tujuan kita kemana. Kalau kakak dan abang bilang ke surga tujuan akhir, apakah kegiatan abang dan kakak di dunia ini mengarah ke surga? Itu aja. Jadi kalau mengarah ke surga, oke, pasti Allah berjanji. Tapi kalau enggak, mendekati ini ya no lah. Ya, saya kira kita semua paham apa yang dimaksud Pak Polisi dan Ibu di sini sebagai pimpinan saat ini, abang jauhi ini. Dan kami terus rajiah. Sebab di sini juga ada apanya Pak, seperti polisi anak sekolahnya tentang narkoba. Ya, Ibu kira, Ibu harap ada manfaatnya bagi kita sekalian pada pagi hari ini materi-materi yang disampaikan sesingkat ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sana, Pak.
Mana tadi? Kamera tadi. Kamera tadi mana? Tolong foto dulu. Bang.